kamu bisa yang belajar untuk mindful. Saya pernah tuh sharing tentang mindful. Kamu bisa belajar untuk tetap tenang, nggak terlalu yang hektik, nggak terlalu yang rungsing sibuk sendiri gitu ya, pikiran maupun aktivitasmu. Jadi kamu belajar untuk lebih tenang. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, di Sharing Session. Untuk sharing session kali ini, saya ada di Ulin Ulin Coffee Park, tepatnya di Jalan Dr. Semeru, Bogor. Sekarang saya mau bahas tentang Spirit Guide. Ada tahu nggak Spirit Guide? Spirit Guide itu roh pelindung, sama aja gitu. Jadi saya tertarik kenapa? Karena ternyata cukup banyak yang DM masuk ke saya yang menanyakan tentang itu gitu. Yang mereka sendiri mengalami tapi nggak tahu sebenarnya itu apa gitu. Nah, Spirit Guide sendiri itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang seperti kayak makhluk gitu ya, atau dia ini hampir selalu ada di setiap manusia. Cuman kebanyakan dari kita itu tidak menyadari kehadiran dia gitu. Nah, Spirit Guide itu sebenarnya ada, udah nemenin kita dari kita belum lahir, dari kita kecil terus kita dewasa, itu tuh selalu ada. Cuman memang ada macam-macam di sini tuh gini, ada yang memang selalu mendampingi kita, ada juga yang temporary gitu, nggak stay sama kita gitu. Terus gunanya buat apa gitu ya, manfaatnya buat apa? Sebenarnya Spirit Guide itu lebih ke kayak suara hati aja gitu, lebih ke yang mengguide kita, lebih ke yang ngarahin kita, lebih yang ngingetin kita untuk kita melakukan apa yang sebenarnya terbaik buat kita gitu. Nah, kalau bahasa simpelnya gini, pernah nggak sih kamu kayak ngerasa kayak kok kayak ada yang bisikin ya, atau kok kayak saya ngelihat sesuatu kayak gambaran gitu ya, atau kok saya seperti deja vu ngimpinya gitu. Jadi pernah ngimpi terus tahu-tahu jadi kenyataan gitu ya, jadi kayak deja vu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang menunjukkan kalau sebenarnya Spirit Guide itu lagi ada loh di dekat kita gitu, lagi yang ngedampingin kita loh gitu. Nah, kita bisa melatih, kita bisa lebih aware lagi dengan kehadiran dia. Caranya bisa macam-macam. Misalnya gini, satu, kamu bisa yang belajar untuk mindful. Saya pernah tuh sharing tentang mindful. Kamu bisa belajar untuk tetap tenang, nggak terlalu yang hektik, nggak terlalu yang rungsing sibuk sendiri gitu ya, pikiran maupun aktivitasmu. Jadi kamu belajar untuk lebih tenang. Nah, saat kamu bisa tenang, kamu bisa lebih mudah untuk mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh mereka, untuk melihat apa-apa yang dikirim oleh Spirit Guide itu tadi. Jadi belajar untuk hadir gitu, hadir saat ini gitu. Jadi jangan kamu sibuk sendiri, ya gimana kamu bisa dengerin kan ini dari luar, itu satu. Terus kamu juga bisa rajin nulis, kayak bikin jurnal. Kamu nulis, terus nulisnya apa? Nulis kayak kamu kirim pesan aja, atau kamu kirim buat sahabat kamu gitu. Nah, ini Spirit Guide kamu gitu. Jadi kamu bisa mengutarakan, bisa menceritakan, bisa apapun gitu ke Spirit Guide itu. Atau kalau kamu memang sudah pernah mengalami gitu, jadi tahu kalau ternyata kemarin itu saya kayak ada yang bantuin loh, saya kayak ada yang ngarahin loh gitu, dan kamu berterima kasih sama Spirit Guide-mu, itu wajar banget gitu. Jadi kamu berterima kasih dulu, terus kamu ngucapin atau kamu nulis apa yang sebenarnya mau
kamu lakukan, kamu ada kebingungan mau gimana gitu, nah kamu bisa tulis jurnal. Terus kalau meningkat lagi dari setelah kamu ngerjalan itu, kamu bisa juga lebih peka dengan kehadiran dia, dikasih nama. Nah, namanya kayak gimana? Itu juga terserah kamu. Kalau yang menurutmu spirit guide-mu itu cenderung yang serius gitu ya, makhluknya itu serius, ya kamu coba cari nama-nama yang sesuai dengan karakter dia gitu. Ya seininya aja, nggak usah bingung kasih nama. Senyamannya aja, itu bisa yang tiba-tiba tuh gitu, datangnya tuh bisa yang tiba-tiba aja kamu pengen namain ini nih gitu, si makhluk ini tuh kamu pengen namain ini nih gitu, kamu pengen nyuruh dia gitu ngebantu kamu apa, itu bisa kasih nama. Jadi kedekatan emosionalmu dengan spirit guide-mu tuh bisa terbentuk. Terus lagi kamu bisa lebih melatih kepekaan kamu dengan ngikutin intuisi. Nah, intuisi itu bisa macam-macam juga. Tiap orang itu punya spesialisasi juga sendiri-sendiri. Jadi gini, intuisi itu bisa dilatih. Jadi jangan berpikir kalau yang punya sixth sense aja yang bisa punya intuisi, enggak. Semua orang itu bisa, hanya kadang belum dilatih, nggak mau belajar gitu. Nah, itu yang harus dirubah tuh mindsetnya. Terus cara ininya gimana? Jadi intuisi itu bisa macam-macam. Ada yang lebih mudah, lebih peka dengan ngedengerin sesuatu gitu di telinga, lebih mendengarkan. Ada juga yang kayak ngelihat slide film. Ada juga yang ngerasa. Jadi kayak misalnya kalau deket sama orang gitu ya, terus atau ketemu itu rasa yang main gitu. Kok kayaknya ini orang lagi sedih ya, terus ikut ngerasa sedih gitu. Padahal belum banyak ngomong. Nah, itu lebih ke ngerasa. Atau ada juga yang memang dia dikasih dikasih kelebihan dengan melihat jauh ke depan. Jadi belum kejadian itu ngelihat jauh ke depan gitu. Jadi banyak sebenarnya intuisi-intuisi yang tadi loh yang bisa kita latih. Nah, dari 4 itu paling umum, padahal masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang paling umum itu 4 itu. Itu ikutin aja, karena bisa jadi kamu seraknya di yang satu gitu. Kamu lebih nyaman atau lebih mudah, lebih peka dengan pendengaran apapun. Nah, itu kamu dalamin supaya spirit guide yang memang sudah ada bersama kamu itu jadi lebih senang. Maksudnya lebih senang kenapa? Karena diperhatiin gitu, karena kamu sudah menyadari kehadiran dia gitu. Jadi dan ini balik lagi ya, bukan berarti terus kalau minta apa-apa tuh sama Tuhan ini, bukan itu, karena sebenarnya mereka itu juga diutus atau mereka juga diutus sama Tuhan gitu. Jadi bukan berarti terus kita menduakan ya, itu beda. Jadi balik lagi di sini saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan spirit guide yang memang sudah ada sebenarnya di kita, yang selalu dampingin. Jadi nggak usah heran atau kaget kayak misalnya kamu mau ngelakuin apa tapi terus kayak ada yang ngingetin, nggak usah kesana, atau nggak usah ngambil pilihan itu gitu. Nah, itu sebenarnya bisikan dari spirit guide kamu yang pastinya itu nasehatin atau ngelakuin itu buat kebaikan kok. Nah, ada lagi yang nanya, bedanya apa sama itu ini kita yang main gitu ya, pikiran kita sendiri gitu, bukan spirit guide. Nah, itu sebenarnya gampang banget ngebedainnya. Karena gini, kalau itu memang datangnya dari spirit guide, itu biasanya lembut, biasanya halus, biasanya enggak yang gitu ribet. Nah, sementara kalau dari kita sendiri itu berisik gitu. Jadi kayak dari pikiran kita sendiri itu yang berisik. Nah, itu ngebedainnya, itu pasti dari pikiran kita sendiri. Sementara kalau dari spirit guide itu lebih ke kayak suara hati aja gitu. Jadi datangnya itu lebih lembut gitu, lebih smooth, lebih yang damai gitu. Dengerinnya juga enak, juga nyaman. Oke, demikian untuk sharing session kali ini. Semoga bisa membantu, bisa kasih masukan juga buat kalian, bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan tinggalkan komen. Dan kalau lagi jalan-jalan ke Bogor, tepatnya di Jalan Dr. Semeru, mampir ke Ulin Coffee Park. Terima kasih.